Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam luka tak merubah ceritanya, hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada teman-teman sekalian semua yang berbahagia hari ini dan kemarin malam ya. Hari ini acaranya kemarin diadakan pengajian malam. Yang kemungkinan sih sebagian ada 1, 2, 3 yang nggak ikut. Kemungkinan sih bisa berpartisipasi atau sharing lagi, dibahas lagi di sini nantinya. Yang kedua nanti itu pengajian lagi oleh Ustazah bin Yama. Langsung aja Bu ya. Mari kita buka acara ini dengan bacaan pertama Bismillahirrahmanirrahim, kedua surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir diberi kemudahan dan
dapat kita semuanya manfaatnya dan bisa menjadi tauladan atau dimanfaatkan untuk kepentingan kita dan perusahaan dalam setiap hari nanti. Kan tadi menurut Robi dalam rangka menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah itu harus diperlukan usaha. Nggak bisa lah sakinah mawaddah warahmah itu datang langsung blok dari langit itu enggak. Kita harus melakukan usaha ya untuk mencapai itu, diantaranya melalui kesabaran. Terus kalau Ma'ruf apa? Bisa menambahkan? Dari pihak suami ataupun istri harus Kenceng mah, aku nggak kedengeran. Sorry. dari pihak suami atau istri harus saling melengkapi, Iya. harus saling apa maksudnya ya, sabar dan apa harus ikhlas dalam menjalani apapun dalam berumah tangga. Mungkin Moyo bisa ngasih contoh kali detailnya. Kalau dari kasih contoh kan agak bingung. Ya nerima apa adanya, nerima istri dengan apa, dengan bentuk apapun, dan menerima suami dengan apapun. Menerima apa dulu? Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Artinya kita, maksudnya Moyo gini kali, menerima apapun, kekurangan dan kelebihan itu maksudnya Moyo adalah apa yang ada dalam diri suami atau istri kita harus pandai-pandai mencari alasan untuk bisa bersyukur. Ya kan, kita melihat dari sisi dimana kita bisa bersyukur, kan gitu toh? Ya, maksudnya Moy? Iya, bersyukur. Iya, kalau kita melihat pada sisi dimana kita empot aja terus yang itu akan menambah runyam kondisi rumah tangga kita. Kan gitu toh? Iya. Pak Senang, lanjut. Ya, mematuhi aturan yang ada di pihak suami atau istri, saling mempercayai aturan kaidah itu ya, maksud dari Al-Quran, saling tidak saling memojokkan. Jadi saling menghargai. Ya, saling menghargai. Ya kan, seberapapun pendapatan suami kita, para istrinya harus menghargai. Ya kan, harus bersyukur. Ya kan. Terus apa lagi tadi? Saling mempercayai ya. Ya, saling Mempercayai. Terus ini saya ingatkan lagi, jadi dalam Quran sendiri di At-Tahrim ayat 6 itu Allah memerintahkan kita untuk memelihara keluarga kita dari api neraka. Itu perintah dari setiap orang yang mempunyai keluarga, terutama bagi pemimpin-pemimpin keluarga. Itu diwajibkan untuk memelihara keluarga dari api neraka. Ya kan? Artinya apa? Di dalam keluarga itu harus sholat tegakkan. Ya enggak? Harus dekat dengan ajaran Al-Quran, kan gitu. Umar, ayo Pak, lagi Mas. Ayo dong. Sorry ya, yang bujangan-bujangan gak tak ini, tak skip dulu. Kamu nyimak aja dah, ya. Biar penasaran, biar lumayan makin pingin cepat keluar. Ayo, Mas. Yang saya tanyakan dari pihak suami ada kewajiban juga ada hak. Ada dari pihak suami ada kewajiban kan? Dari pihak istri juga ada kewajiban dan juga ada hak. Kalau dari pihak istri haknya itu apa namanya, mengurus suami dan lain-lain. Haknya
suami dan istri masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya. Coba sekarang ini nenek-nenek sekarang titik. Kan tadi apa namanya? Bapak bilang ada suami istri masing-masing punya hak dan kewajiban. Coba dijabarkan lagi. Hak dan kewajiban suami istri. Iya, kamu sama-sama, kalau haknya sama-sama berhak mendapatkan kasih sayang. Kalau istri melahirkan, terus suami punya hak untuk dilayani, dia punya kewajiban untuk memberi nafkah. Nafkah ini baik lahir maupun batin. Dan suami istri itu harus bisa saling percaya, saling menghormati, saling menerima, karena kan tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan istri, tapi dia juga ada kelebihannya. Ada kekurangan suami, dia juga pasti ada kelebihannya. Jadi kekurangannya suami kita tutupi, kekurangannya istri juga kita tutupi. Jangan sampai aib suami maupun aib istri dibicarakan secara apa ya? Maksud ini cek. Kalau seumpama ada masalah sama suami, ada masalah sama suami, istri itu mending dimusyawarahkan dulu. Kalau memang nggak bisa berdua buat. Kalau udah nggak bisa cari yang tepat gitu. Kalau dibicarakan jadi gosip kan. Oke. Pelajaran yang bisa saya ambil dari pengajian semalam adalah salah satunya adalah untuk menjadi istri yang solehah. Di sini untuk jadi istri yang solehah salah satunya adalah menaati perintah dari suami. Menaati perintah dari suami ini maksudnya suami yang beriman. Kalau suami yang sudah keluar dari aturan-aturan itu wajib untuk tidak ditaati. Iya, misalkan nanti salah satunya disuruh suami untuk keluyuran, itu kan nggak mungkin kita lakukan. Nah, terus salah satunya juga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah kita harus saling percaya di antaranya, dan kita tidak boleh suudzon atau berprasangka buruk terhadap pasangan kita. Jadi kita harus positive thinking. Jadi kalau seandainya ada masalah sekecil apapun itu harus kita selesaikan bersama. Jadi di sini pelajaran saya ambil ini adalah bagaimana cara kita bisa mendapat surga yang sebenarnya di samping surga di dunia ini. Yaitu pertama kan kita harus menaati perintah Allah, Rasulnya, dan yang ketiga adalah suami yang beriman. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai langkah-langkah itu, insya Allah kita akan mendapat sisi yang terbaik, yaitu rumah Allah di surga sana. Salah satunya itu. Ya, ada. Yang dapat saya jelaskan dari ngaji semalam, yaitu saya bisa lebih menghargai suami saya dan menjalankan apa yang itu dia suruh. Terus
saling percaya. Sebenarnya sih ya kita masing-masing cemburu gitu ya. Kalau semuanya ada iya. Tapi sebenarnya itu kan cemburunya kita itu tidak berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Intinya kalau kita cemburu terlalu berlebihan nanti ujung-ujungnya tidak menjadi tidak menjadi yang mendekati talak. Kita tambahin dulu ya supaya ingat. Ini cemburu itu dekat pada talak. Nah karena cemburu itu dekat pada talak, kita juga jangan sengaja membuat pasangan kita cemburu lah. Iya kan? Iya. Kan? Terus tadi malam ada ini ya, poin yang cukup penting ya. Kalau misalnya ada seseorang yang akan memasuki rumah kita, kemudian kita tidak suka, itu kita sebagai istri tidak boleh ya menerima orang tersebut sebagai tamu kita. Itu karena haknya suami ya. Sebenarnya kita sebagai istri juga punya hak yang sama. Jadi kalau misalnya suami kita ini terlalu baik sama orang lain yang sebenarnya mungkin kali ya, kan ada tuh suami yang baik hati kepada wanita lain. Kalau istrinya tidak suka ya suami harus menghargai ketidaksukaan itu dengan cara ya jangan baik-baik banget sama orang itu. Nah ya kan itu maksudnya kan supaya tidak memancing kecemburuan kan? Iya. Ya enggak. Misalnya ya kan. Misalnya Robi nggak suka kalau ibu itu dibonceng orang bakso, ya janganlah bakso dibonceng-bonceng dulu ini. Oh enggak gitu kan? Ya enggak misalnya. Karena itu akan memancing kecemburuan. Karena kecemburuan itu dekat pada talak. Nanti kalau udah dekat sama talak, nanti tidak. Itu tadi malamnya yang ditekankan. Kemudian ketika istri mendapatkan pendapatan dari suami seberapapun besarnya itu harus menghargai. Ya kan sementara kalau sang istri ini punya pendapatan yang lebih, maka pendapatan istri ini kalau digunakan untuk keperluan rumah tangga akan menjadi sedekah ya. Akan menjadi sedekah. Nah, sedekah itu supaya bisa menjadi amal soleh tidak boleh diungkit-ungkit, tidak boleh sambil menggertak atau gaya-gaya sama suami. Nah itu udah sedekahnya hancur itu, gak ada nilai amal solehnya lagi, gak ada. Jadi sayang ya kan? Karena kita berumah tangga juga niatnya harus ini lillahi ta'ala untuk mencapai surganya. Jadi ini para ibu-ibu nih yang seperluman ini harus dijaga ya sedekahnya harus dijaga. Sama saya juga mengerti diri sendiri, kita harus menjaga sedekah kita masing-masing. Mudah-mudahan sedekah kita tuh nyampe gitu loh, bisa jadi amal soleh kita. Nah lanjut Mira. Yang pengajar dari tadi untuk ketahanan rumah tangga, salah satunya bisa dengan cara musyawarah. Jadi kita bisa mengungkapkan apa yang tidak kita sukai, dan suami juga bisa mengungkapkan apa yang tidak disukai, juga bisa mengungkapkan apa yang disukai. Jadi saling terbuka. Terus kedua, di dalam rumah tangga kan kalau istrinya mokong susah diatur, itu bisa dipukul. Tapi ternyata dalam Islam ada syariatnya. Pukulan itu tidak pak gitu enggak. Jadi pukulan mesra. Jadi buat bapak-bapak di sini nggak boleh memukul istri langsung pak, jadi harus pakai pukulan mesra. Pakai ATM. Basah. ATM-nya kosong. Dengan desinya tentunya ya. Tapi kalau perempuan nggak boleh digebukin bercoi. Iya. Sebaliknya juga. Pelajaran yang
seorang ayah di dalam rumah tangga sangat penting untuk kita bisa mendapatkan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Dan kita sebagai seorang suami dan istri harus bisa menghargai dan saling menyayangi antara keduanya. Terus kita tidak boleh, kita biasanya sebagai seorang wanita kan sering marah-marah yang nggak jelas gitu. Ya kita dari pengajian dari malam kita harus bisa mengontrol emosi kita biar kita nggak sering marah-marah sama suami kita. Ya kita harus banyak senyum. Kita kalau pulang kerja capek-capek gitu kan biasanya dari rumah udah suntuk gitu, kalau suami datang itu kita harus disambut dengan senyum. Terus ya apa tuh biasanya kan habis suami pulang kan mesti habis mandi sholat, terus kita siapin apa yang biasanya dia inginkan. Terus kalau malam dia ingin sesuatu gitu kita harus mau menyiapkannya. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah terakhir ya bagian saya, jadi semua sudah diwakilkan Bu. Yang penting intinya kita harus mensyukuri apa takdir kita, jodoh kita. Ya itu berarti kita syukuri. Jelek, cantik ya syukuri aja apa adanya gitu ya Bu ya. Sayangi semuanya. Siapa yang paling cantik istriku, siapa yang paling ganteng suamiku, gitu aja Bu ya. Karena itu udah takdir kita. Semuanya kan tadi sudah dijabarkan sama teman-teman. Jadi saya cuma bisa ya menggarisbawahi berarti syukuri apa yang sudah kita dapat yang menjadi takdir dan nasib kita. Kita dapat suami yang masya Allah ya sudah syukuri. Dapat istri yang halilintar ya syukuri. Iya. Bagi para suami yang tidak romantis, soalnya tak garis bawahi Mas. Pada dasarnya wanita itu ingin dimengerti. Meskipun beraneka macam maknanya. Jadi kalau ngambek ya dirayu lah ya. Ya apa carane ngono Bu ya gimana ngono. Jangan didiemin aja, apalagi dicuekin ya Bu ya. Ya iya, bapak-bapak. Saya mewakili dari ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Oke Mas Romi. Iya dah Bu, kita aja Bu. Ya. Makasih. Jadi Bang, tadi Mbak Ari bilang syukuri apa yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah segala yang diberikan kepada Allah pada kita, insya Allah nggak ada yang sia-sia. Ya kan? Dan bisa jadi, memang ada di Quran juga kan bahwa anak, istri dan keluarga itu adalah yang bagi kita. Karena kemarin yang minggu lalu kan kita udah belajar kan bahwa kalau kita bersyukur maka Allah akan memberi kita nikmat yang bertambah terus. Ingat ya, kalau kita bersyukur kita akan diberi nikmat yang terus bertambah oleh Allah. Sementara kalau kita tidak bersyukur nikmat, maka Allah akan memberi kita berupa siksaan. Jadi memang harus bersyukur. Ya kan, karena tujuan kita bukan untuk hidup di dunia, tujuan kita untuk akhirat. Karena nanti di akhirat, walaupun di dunianya suami istri, bawah bukunya masing-masing kan masa kita. Untuk pertanggungjawaban kita kepada Allah, kita akan membawa buku pertanggungjawaban kita masing-masing. Jadi
Jadi jangan sampai kita terpancing dengan setannya, entah itu suami kita atau orang lain gitu. Ya nggak, Ri? Jadi gimana? Bersyukur dong. Syukuri apa yang ada. Ya, suami kita adalah jodoh kita. Tetap jalani dan cintai. Iya, tapi kan harus bersyukur memang apa adanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat suami kan gitu. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang banyak dalam hidup kita. Berprasangka baiklah sama Allah. Itu aja ya. Ini udah apa namanya? Azan, kita siapin sholat dulunya. Mudah-mudahan pengajian tadi malam bisa share kepada yang nggak datang, mudah-mudahan bisa manfaat. Ya. Cupe atau siapa? Cupe, bakso, apa lagi? Cupe, bakso, lisan yang nggak datang. Kalau mau tanya detailnya tergantung tidak langsung Iris. Ya ya. Ya Iris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapin salamnya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi
saling berbagi, saling memberi karena Allah. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah di sela-sela pekerjaan yang terus menjemukan, kemudian sesekali dari PT Indo Cito mengadakan suatu perkumpulan tapi juga bermanfaat bagi Anda semua, yaitu suatu pengajian atau pengetahuan yang lainnya yang nantinya bisa diambil manfaatnya dan dikembangkan di masyarakat. Seperti itu tadi, setelah makan-makan ada pengajian, ada acara santai, ada juga yang ngemil kacang, tidak ketinggalan. Iya. Tidak lupa PT Indo Cito yang dipimpin oleh Ibu Ita ini sangat memperhatikan ya, sangat memperhatikan karyawannya betul-betul sehingga dianya kerasan di sini. Mbak Ani, kerasan ya? Ya kerasan Pak, gimana nggak kerasan kayak gini? Ya sudah. Oke. Oke. Enak aja lo. Makanya bacanya pelan. Iya. Iya Pak, iya. Oh ya, tentu saja kita rencanakan sebelumnya. Kita luangkan waktu. Seharusnya kan kita sebenarnya hari Sabtu itu bukan hari libur, tapi karena perhatian perusahaan terhadap karyawannya untuk menambah pengetahuan agamanya, jadi diadakan kajian. Ini acara intinya itu baru kita akan mulai ini nanti setelah ini. Tapi sebelum tadi malam sama tadi itu apa namanya pengajian, isinya pengajian itu tentang ketahanan rumah tangga itu. Oke, demikian sekelumit rangkaian acaranya, flashbacknya hari ini ya. Kemudian nantinya akan dilanjutkan lagi, ada pengetahuan agama untuk karyawan PT Indo Cito. Nggak boleh terbuka, termasuk pada saat memandikan itu dia harus dalam keadaan tertutup auratnya, jadi nggak boleh kebuka. Jadi yang memandikan itu nggak melihat auratnya ya. Itu salah satu adab juga memandikan jenazah. Kemudian tali rapia kira-kira 1 gulung kecil. Nah ini sebenarnya tali rapia ini buat ngukur. Kalau kita punya jadi gini, ngukur misalnya panjang kain kafannya. Kain kafan itu kan panjangnya kita ukur dari kepala sampai kaki, tapi ngukurnya nggak kenceng, ngikutin struktur badan. Kalau kenceng nanti nggak cukup. Ngerti maksud saya? Nggak kendor, ya kendor. Jadi ngikutin itunya. Kemudian ditambah 2 jengkal. 2 jengkal itu apa? Untuk pocongnya itu loh, atas bawah, gitu ya. Nggak boleh kenceng, jadi kendor ngikutin. Sabun dan sampo ya untuk memandikan jenazah, gayung dan ember serta air secukupnya, tirai-tirai darurat untuk menghijab tempat mandi dan tempat
beberapa orang untuk memangku jenazah ketika dimandikan. Jadi memang kalau kita mandiin anak kecil biasanya dipangku ya. Nah, kalau kita mandiin orang tua dia nggak terlalu berat bisa juga dipangku. Kalau ayah saya waktu meninggal dipangku sama cucu-cucunya, dan cucu-cucu gede-gede semua, terus sama anaknya yang laki-laki satu. Jadi memandikannya itu nggak perlu orang lain, keluarga aja gitu ya. Kemudian, nah ini kalau yang di musola masjid biasanya punya yang alat khusus ya, dan distil yang untuk khusus mandikan jenazah kan, itu udah ada bantalan-bantalannya. Yaitu kalau memang sudah di tempat kita sudah ada kayak gitu bisa kita pinjam. Misalnya di lingkungan kita ada masjid yang sudah menyiapkan alatnya itu kita bisa tinggal pinjam. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya bisa kita itu tadi. Kalau memang jenazahnya itu nggak terlalu besar bisa dipangku. Jadi ada beberapa orang. Jadi bukan satu orang yang mampu ya, banyak. Ya di bagian kepalanya, di bagian dadanya paling nggak 4. Paling nggak 4 orang. Kemudian handuk untuk meringkan jenazah setelah dimandikan, tikar untuk mengkafani jenazah. Tikar ini paling luar ya, jadi paling luar setelah kain kafan. Kemudian jarum benang untuk menjahit jilbab sedikit di bawah dagu. Bedanya laki-laki sama perempuan itu cuma satu. Kalau perempuan itu dipakai jilbab, kalau laki-laki enggak. Jadi semuanya pakai. Jadi ada kain kafannya, pembungkus yang paling luar, terus ada baju kayak baju panjang gitu ya, istilahnya kayak baju yang segini. Kemudian dia dibuatkan sarung juga, dia dibuatkan sidi juga celana dalamnya. Nah celana dalam itu biasanya nanti disertakan kita buat seperti kayak softtek gitu ya. Jadi ada kain kapan yang ukuran untuk ini ya, sininya kita bungkus, dalamnya ada kapas. Jadi kayak softtek gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang keluar dari itunya itu dia bisa tertampung di situ, jadi nggak mengotori kain kapannya ya. B. Mempersiapkan jenazah. Periksa jenazah apakah bajunya sudah dibuka. Biasanya kalau orang sudah meninggal diusahakan bajunya itu dibuka. Nah kalau misalnya keluarga yang misalnya kita diminta oke lah, misalnya ini terjadi di tetangga kita, dia nggak tahu, terus kita bisa dimintain untuk mandiinnya. Biasanya nggak ngerti apa yang harus dia lakukan sama orangnya atau anaknya. Nah itu kita mau mandikan, nggak apa-apa digotong aja, ditutup kan semua itu dengan kain ini ya, tutup itu. Nanti tempat mandian itu kita gunting aja ya, karena dia udah nggak bisa disuruh ini orang meninggal ya, nggak bisa disuruh dia angkat tangannya, udah nggak bisa gitu ya. Jadi kita gunting sehingga mudah gitu ya dicopotnya. Bagian sini kita gunting, sini gunting. Jadi tinggal kita miring-miringin, tinggal seperti itu ya. Kalau kita tuh ngelihat matanya itu belum ketutup, itu kita doakan, kita bisa doakan, kita bisa bersalawat, kita bisa juga pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan kemudahan agar mata mayat ini tertutup. Atau kita baca salawat, lalu semuanya artinya kalimat-kalimat thayyibah lah ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, kepada Allah, mohon ya Allah mudahkanlah mata jenazah ini bisa. Karena ada orang yang mati itu matanya masih kebuka gitu. Kenapa? Yang namanya ruh itu mengikuti ini, mata itu mengikuti jalannya ruh. Jadi paling belakangan kan di ubun-ubun, makanya ada begitu. Seram-seram lah, macam-macam ya. Nah itu makanya kita ini kan ya, gitu kan. Nah kalau ada barang-barang yang melekat di tubuhnya, misalnya apa? Ada giwangnya, ada cincinnya, bukan dulu pada ahli warisnya ya sebelumnya. Jadi dia dimandiin dan ada barang yang melekat pada tubuhnya. Ya. Kalau dia luka itu biasanya kita obatin dengan apa namanya, betadin gitu ya, begitu ya, pakai kasa ya, kasa yang lembut gitu. Nah itu di apa namanya, disentuh buka itu, tapi jangan dikotor, cuma di ini. Ya, seperti kita jadi melakukan jenazah itu seperti kita melakukan orang hidup. Jadi jangan dikira jenazah itu nggak ngerasa apa-apa.
sama seperti bahkan perlakuan kita itu harus seperti bayi, harus lembut, serba lembut. Karena kadang-kadang kita lihat orang tuh kasar, kita nggak boleh kasar sama orang yang sudah meninggal itu. Dia merasakan semua yang ada kasar. Ya, pernah oleh orang jijian ya, kalau ngeluarin BAB itu tuh pakai selang disemprot gitu supaya itu sakit, itu nggak boleh. Coba aja kalau semprot nih, maaf ya, kemaluan kita kalau digituin kenceng, sakit kan? Dia juga sakit. Dia biasanya kayak ini tuh jijian, dia nggak begitu disemprot aja. Makanya jangan nyuruh orang, kita aja yang mandiin gitu. Jadi ditekan gitu ya, perutnya ditekan. Terus badannya ada sedikit sini, jadi dia ada tekanan gitu. Sambil pelan-pelan ini. Kalau boleh ditekan ya. Jadi kalau jenazahnya nggak ditekan pelan-pelan. Sambil di bawah itu di sarung tangan ya untuk mengambil ininya. Yang sarung tangan. Jadi ketika memandikan jenazah itu memang pertama itu fokus dulu di majlis besarnya, itu tempat itu tadi ya. Itu yang paling lain mudah. Nah, kalau itu harus sering ganti kaosnya. Terus itu nggak boleh kacak-kacik begitu ya. Kalau sudah disiapkan ada kantong, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam WC. Aliran daripada air jenazah itu nggak boleh sembarangan, itu najis kan. Jadi harus langsung ke saluran pembuangan ke got gitu ya. Jadi nggak boleh jenazah itu alirannya ke depan rumah gitu. Nah, itu najis ya. Catnya seperti itu. Mengukur jenazah panjang dari ujung kepala sampai kaki yang saya. Kemudian nggak boleh mati aja deh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh mati. Ingatlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena ada kesusahan yang menimpa. Jadi kita nggak boleh putus asa di sini judulnya, Pak ya, Bu. Kalau kita lagi sakit, lagi merana, lagi apa aja, kita nggak boleh minta maaf. Tetapi jika kamu juga berbuat, hendaklah yang berdoa, Allahumma ahyini ma'anatil hayatu fayuni batafawani idakanatil wafatu fayuni. Ya Allah, panjangkanlah hidupku selama kehidupan itu membawa kebaikan bagiku. Wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Jadi kalau disingkat itu, ya Allah berikanlah yang terbaik untukku. Jadi sebenarnya sudah merasa akan menghadapi kematian, merasa sangat sakit, dia boleh berdoa seperti di atas. Jadi kalau kita lihat ada orang, kita jumpa orang udah sekarang kritis, nggak sadar terus gitu ya, di ICU terus, nggak bisa doang, nggak salah sih, kagak semua. Kita boleh doa, ya Allah berikan yang terbaik untuk bulan atau bulan. Dan nggak bilang ya Allah minta sembuhin dia, enggak, karena kita nggak tahu yang baik buat dia itu apa. Tapi kalau Allah tahu yang baik buat dia, jadi kalau memang dia mau disembuhkan cepat disembuhin, kalau mau diambil sudah cepat diambil. Terus yang keempat, berobat. Jelas ya, kita harus menyerahkan sesuatu itu pada ahlinya. Jadi konsultasi ke dokter. Kalau nggak punya uang ke dokter, ke mantri, pokoknya ke orang medis lah, ya, bukan ke dukun ya. Kemudian kelima, bertawakal. Tawakal itu menyerahkan segalanya kepada Allah setelah berusaha. Hikmah dari sakit itu apa? Allah akan menghendaki kebaikan. Jadi semua musibah itu hanyalah di balik musibah itu ada hikmah kebaikan yang Allah titipkan. Misalnya sakit, apa hikmahnya? Dia sabar, diampuni dosa-dosa. Kedua, dia disiapkan doanya. Yang ketiga, dia dikasih amal sesuai dengan amalnya waktu sehat. Misalnya dia kalau sehat rajin sekali sholat malam. Dia kalau sehat rajin banget tilawahnya. Nah pas sakit dia udah nggak bisa tuh sholat malam. Karena kenapa? Karena nggak ada, dia udah bergantung sama orang lain misalnya. Misalnya wudhu harus orang lain. Nah itu dia dapat pahala yang sama. Itu enaknya, ya. Tapi harus yang kontinu. Kontinu. Jadi udah istimrol pekerjaannya. Jadi Allah udah meyakini bahwasanya kalau dia pun tidak sakit dia pasti sholat malam. Makanya ada apa? Amal soleh yang paling dicintai Allah adalah sedikit tapi kontinu meskipun sedikit, apalagi kontinu banyak. Tapi kalau sebaliknya nggak ya? Gimana? Kalau
telepon juga berbuat misalnya hobinya minum-minum gitu kan enggak. Nah, ini khusus yang ini khusus kebaikan. Khusus kebaikan. Jadi memang Allah akan alirkan pahala yang sama ketika dia seperti dia sehat. Walaupun dia udah nggak bisa ngerjain lagi. Itu Mbak, hanya keren kan orang sakit dikasih pahala yang padahal dia udah nggak bisa ngerjain lagi. Kemudian ada seorang muslim terhadap yang sakit. Betul. Itu kewajiban muslim yang lainnya apa? Kalau ada yang sakit menjemput. Yang dilakukan ketika menjemput kita apa? Bukan ngobrol gosip segala macam, bawa berita yang tak baik ke yang sakit, tapi mendoakan. Jadi kalau berkumpul sama orang sakit itu nggak boleh lama-lama. Datang, menyusul dia sebentar, doain, bawain makanan kesukaannya kalau dia masih bisa makan, doain, udah pulang. Terus kita juga bisa minta didoakan, karena kita tahu doanya orang sakit itu jahat. Nah, kalau dia susah ngomongnya, tinggal kita bilang aja, doain saya ya, biar saya sabar, biar saya istiqomah. Nanti dia tinggal bilang amin. Jadi redaksinya dari kita dia tinggal amin. Ya. Tausiah, maksudnya nasihati, menyemangati dia supaya sabar. Allah sakitnya cuma sebentar kok, nanti kamu juga senang, gitu kan? Disemangati kalau orang sakit itu harus mengucapkan kata-kata yang dapat menghibur. Jadi cara pendamping bagi yang sakit nih, orang yang bisa mendamping orang sakit itu cari orang yang paling akrab sama yang sakit. Jangan yang dia paling sukai suruh jagain sama sakit kan. Jadi harus dijaga sama orang yang paling dia cintai. Yang kedua yang paling tahu sifat-sifatnya. Jadi dia ngerti nih kalau dia ngerti dia maksudnya apa gitu, karena sudah ta'aruf, sudah dekat ya. Kemudian yang paling takwa, yang paling paham, sehingga bisa menyikapi apa yang harus diperbuat. Kemudian dihadapkan menghadap Islam. Ditalkinkan terus kalimat thayyibah. Jadi bisa asyhadu alla ilaha illallah wa la ilaha illallah. Yang paling pendek, yang mudah mungkin ketika dia sudah pernah itu sebut aja Allah diberikan. Karena memang ada hadisnya, bagi siapa yang meninggal dia ucapkan kata la ilaha illallah, maka dia dijamin surga. Tapi kalau sudah agak berat, la ilaha illallah itu sudah agak panjang, jadi sebut aja Allah. Kemudian ada seorang muslim terhadap mayit, tadi memejamkan matanya. Kemudian kalau mulutnya ini kebuka, diikat tuh pakai selendang yang lembut kan ya. Mulut diikat ini, nah, di bawah dagu ke kepala. Karena itu tadi ada yang dikutipnya hangat gitu. Nah, itu harus hangat terus, kalem kan. Jadi dirapetin intinya ya. Mulutnya dirapetin, matanya ditutup, mulutnya dirapetin. Karena sesungguhnya ruh itu dicabut, maka pandangan mengikutinya. Makanya ada yang matanya melalap gitu. Jadi makanya kita ustaz ya, kita doa. Bisa doain. Kemudian apalagi menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi kalau keburukannya jangan disebut ya, kasihan banget. Jadi sebutin semua guys. Karena itu akan diaminkan oleh para malaikat. Bila kalian memilih orang sakit atau orang wafat, maka berceritalah yang baik-baik, karena malaikat mengaminkan apa yang kamu bicarakan. Abu Salamah bercerita, manakala Abu Salamah meninggal dunia, aku datang menemui Rasulullah, lalu katakan, wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Kemudian dia berkata, Allahumma firli wa lahu wa atidni hasan. Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan datangkanlah kepada tinggalnya orang-orang yang beriman. Ternyata itulah Muhammad. Mengikat kepala hingga jatuh agar mulut tidak menandakan itu. Katakan sesuatu yang berat. Nah, itu untuk supaya ini tadi tekan perutnya, supaya kepalanya keluar. Kalau orang-orang zaman dulu suka naruh-naruh sama besi apa lah gitu. Itu maksudnya untuk ngasih tekanan. Mendampingi mayat. Jadi mayat itu kalau dia bermalam ataupun tidak, dia harus didampingi. Ada teman, jadi gantian aja. Nggak boleh ditinggal sendiri. Dan misalnya gini, ada mayat ditinggal sendiri di ruang tamu, terus yang lain asik di belakang. Nggak boleh.
Ya, jadi dia harus ada yang menemaninya. Nah, ya, sambil mendoakannya. Ingat itu jangan tangan meninggal. Aduh ya, Hah? Sambil ingat-ingat kalau kita juga bakal seperti itu kan. Kemudian segera mengurus kebutuhan lain agar tidak lebih dari 6 jam supaya dimandikan dan dikafankan. Kenapa nggak boleh dari 6 jam? Kalau di atas 6 jam itu kaku dia. Ya, kalau apalagi kalau orang yang kurang ibadah ya, serba kaku banget. Ininya itu kenceng nggak bisa digini. Itu harus pelan-pelan nanti sambil kita pikir dia mandi. Saya pernah ya jadi waduh apa namanya bentukan sendiri. Makanya kalau bisa di bawah 6 jam ya sudah. Sebaik-baiknya mandi itu supaya nanti banyak yang menyelamatkan. Kalau dia sudah bersih setiap dia datang orang sholat. Karena kalau orang udah meninggal itu dibutuhin cuma doa kok. Jadi makin banyak orang yang menyelamatkan makin banyak. Dibiasakan sama apa namanya kita standby. Makanya tadi kenapa kita belajar ini supaya setiap orang yang datang itu baik itu sudah suci dan siap disolatkan. Sebelum dibawa ke masjid dia udah berkali-kali disolatkan. Apalagi nanti dibawa ke masjid tambah banyak lagi. Ya. Karena 40 orang yang menyolatkan insyaallah mendoakan. Nah ini kadang-kadang saya melihat bagian pasangan yang jadi anggota keluarganya aja nggak nolak. Jadi yang heboh orang lain, keluarganya sendiri nggak ngeh apa yang harus. Nah itu nggak boleh terjadi sama kita. Jadi kita itu harus memberikan yang terbaik kita berikan kepada orang meninggal adalah doa. Itu tadi ada memandikan air, menutup tidak melihat aurat. Jadi sekali lagi nanti kalau kita mandi ini dia tetap ditutup air. Jadi nggak boleh kita praktik gitu. Tidak memandikan langsung jadi ada saingannya. Nggak boleh langsung. Yang memandikan harus terpercaya. Nggak boleh tukang gosip mandikan. Nanti habis mandi semua berita tentang firman kami. Tidak dihadiri oleh orang yang tidak memandikan. Di situ nggak ada perkumpulan, nggak ada orang itu, nggak ada orang nonton. Di situ yang masuk di ruang tempat memandikan semua yang mau mandi. Apakah dia mengikat kakinya, apa dia menggosok-gosok, apa pokoknya dia. Ya. Dan lima tidak membicarakan auratnya, apalagi cacat. Barang siapa memandikan seorang mayit, dia menyembunyikan apa yang tidak baik atasnya, maka Allah mengampuni kesalahannya 40 tahun. Utama yang nanti. Barang siapa yang memandikan kemudian tidak menyiarkan keburukan mayit itu, maka dibebaskan dari dosa-dosanya seperti hari ketika dia dilahirkan. Jadi pahala orang yang memandikan mayit itu ditunggu sama Allah. Kemudian wajahnya kita hadapkan ke kita. Lembut dalam semua urusan, jadi nggak boleh kasar makin main, walaupun dia udah nggak bisa protes ya. Main itu udah nggak bisa protes, tapi dia merasakan apa yang terjadi, nah harus lembut, nggak boleh disemprot. Nah, air itu nggak mesti aja, kalau kita terbuka cuma siram gitu, jatuhin dulu di tangan kita. Nah kita kan bersih, jatuhin dulu supaya nggak terlalu kencang. Kemudian kami tangan dengan sesuatu kain atau sarung tangan. Sekarang ada sarung tangan plastik itu ya. Dokter. Ada dokter. Kita lihat itu berapa pasangnya. Cara memandikan. Masukkan ke kiblat. Kiblat kita mana? Nah kan, tapi palanya posisinya kanan. Kemudian digunakan kesenian-keseniannya dengan cara menggerak-gerakkan tangan kayak tadi. Kalau sudah di atas 6 jam pasti dia kaku. Jadi pelan-pelan nih tangannya kan dari gini kita pelan. Kalau terlalu begini apa ya? Nah dia kaku jadi pelan. Nah pada saat kita mau menekuk ini kita doa. Tadi kalimat-kalimat Allah. Terus kita, jadi kita terus hubungkan diri kita kepada Allah aja. Nanti itu bisa lentur itu. Memang obat itu kenapa disarankan dimandikan di bawahnya? Kalau di bawahnya kalau udah di atas minum. Jadi sebelum dimandikan kita
kita wuduin dulu. Kayak seperti kita mau mandi junub bisa. Ya, gimana caranya? Jadi di sana tetap pertama kita wudhu. Setelah kita wudhu baru kita siram. Kanan dulu nanti. Sisi kanan dulu semua. Kanan sampai 3 kali tuh kanan. Dibalikin ke kiri. Tunggu ke bawah kiri. Nah, ini kanan kan sini nih. Sini dulu bawah. Sini. Kasih ke kanan semua. Nah, setelah dia kita bilas-bilas gitu, begini. Nah, ini bagian punggungnya. Terus nanti baru bagian kiri, baru balik lagi. Itu nanti 3 kali. Nah, terakhir itu pakai kafur. Tapi ada juga ya, kalau orangnya itu maaf yang meninggal itu sakit ya, itu biasanya air kafur duluan. Karena itu kan untuk tadi antisipasi virusnya itu. Ya, saya perhatikan, saya pernah kan beberapa ustaz gitu ya, ini tuh dia pakai kafur siram. Yang sakit gitu biasanya. Kalau yang nggak sakit memang baru makan. Diwudukan secara sempurna kecuali tidak diwuduin semua kecuali dia tidak berkumur, dia kan nggak bisa kumur ya. Semua kita wuduin rata wuduin semua seperti kita berwudu. Nah, kalau di sini kita ngewuduin orang, nah, makanya perlu paling nggak 2 orang mandi itu saling ngingetin, karena agak berbeda ketika kita sudah berhadapan sama dia dengan kita berhadapan sama orang itu. Ada getaran sendiri gitu. Makanya harus dikir terus itu supaya ada kekuatan. Bagi-bagi tugas aja. Ada yang bersihin ininya ya, bersihin kakinya, ini apa jarinya ya, pelan. Kemudian ada yang jadi pertama kali kalau dia keluar dari rumah sakit kan, pelajaran kita tuh kalau ada kotoran dibersihin dulu kepalanya kan, yang tadi pakai apa namanya baby oil itu ya, supaya apa namanya lengket itu jadi bagus, apa namanya bekas itu ya. Nah jadi pertama kali kita wuduin, anggota wudu apa aja? Kanan ya, tangan kan, ya kan, ini tangan kan, kanan, kiri kanan apa? Kanan. Habis itu apa habis tangan? Kak kan? Ini matanya jangan sampai kena air ini, kita harus pelan-pelan ya. Gitu. Pelan-pelan. Biasanya kayak gitu suka ditahanin gini nih. Jadi nggak begini ya. Nah, harus lembut, kan bilang tadi lembut urusannya. Di muka apa? Ceput ya. Nih. 3 kali ya. Kanan kiri. Diwuduin, intinya pokoknya diwuduin ini. Itu tidak kan? Sabun intinya ya? Belum, jadi dulu pertama. Dulu ya. Jadi seperti orang mandi wajib itu sebelum dia ngucur badannya dia wudhu dulu. Baru nih udah wudhu nih kan. Nah, jadi kan dari pelajaran tadi sebelah kanan dulu kan sebelum. Nah, berdua nih sebelah kanan. Jadi di sini. Nah, mulai nih kita kasih air nih.
jaga auratnya, nggak boleh keluar. Ini kita pakai ini nih sabun, ada sabunin, enak ini kecil. Salam yang mudah, pakai sabun mudah itu. Enggak, maksudnya kalau iya. Sini juga ya. Aku yang sebelah kanan. Ingat sebelah kanan dulu. Kanan. Ini nggak boleh dibuka ya? Nggak boleh. Kita bisa boleh dibuka. Makanya nggak boleh dibuka. Auratnya nggak boleh. Ada. Ya. Jadi kepalanya juga separuh. Isinya boleh tapi iya. Ini juga separuh lagi. Kalau kepala sih kepala itu. Nah ini biasanya juga orang lah ya, orang. Jadi masih kan gitu ya. Kalau kita masih campur, bilas lagi, ya. Pokoknya sampai bersih lah. Terus ini nih pakai kapas. Ini pakai kapas. Pakai kapas semua. Ini pakai kapas. Ketika kue mandi nanti baik, ya. Jadi buang peletnya tuh pakai kapas, pakai tangan gitu cong-cong kan. Udah ya. Ini udah sabu, udah dibilas, udah bersih, balik ke sana. Jadi tetap ditutup. Nah itu disabun lagi, gitu, dibersihin lagi, ya. Biasanya kalau lagi kayak gini nih suka berat sana, jadi gitu loh. Bantal kok ada blok gitu mana itu harus dijaga banget kalau miring-miring. Jangan sampai jeblok gitu. Cubu. Karena kejadian soalnya apa yang paling jeblok itu harus ditahan. Nah ya sampai nggak licin, sampai kesep, tandanya dia bersih. Pokoknya tidak ini lah. Ya, 3 kali. Ini bisa. Selang tuh nggak boleh kenceng selang. Ambil kita gitu. Jadi kalau pakai selang tuh jangan tekanan tinggi. Tangannya rendah sampai kita suamin di tangan kita dulu, jangan langsung ke badan. Tapi bersihnya beneran dong, Nah tadi untuk yang paling berat kan saya bilang nanti susah. Itu ditekan bagian beratnya. Sampai tadi itu sebenarnya itu sebelum dibalik-balik itu taraf awal biasanya sih kalau itu nggak, kalau orang-orang mulai itu nggak ada ngomong karena dia udah di sini dulu muntah itu semua kurang habis sebelah kanan, sebelah kiri, tas, orang, sabun, bilas, sampai dipegang dia kesep, dia. Kalau udah atas, belakang. Apa? Sebelum balik ya, keluar orang baik nih, orang soleh. Pelan.
Apa gitu? Ya di sana tuh itu sampai kasih emak itu ya. Sambut botolan kayak wayang ya. Jawab mari. Berapa kali? Bersihkan belaknya. Karena syarat ini. Jadi kepala itu biasanya di tangan itu sakit 2 orang deh. Kepala itu. Aja di sono lewat lho. Jarak ya. Jadi sebelum dibalik-balik lama-lama juga orang perempuan sisir dulu. Baik kan Wes. Ya, induan. Ada yang biar. kepalanya. Basah ya. Biasa lah, biasa. Tapi malah anak kau minta kau di sana. So, padahal mana kita jadi ngobrol lah. Loro yo. Yo sama ini. Tapi kalau yang meninggal keluarga kita yang laki-laki harus laki-laki yang mandiin. Jadi kamu bilang udah berakhir kan nggak bisa. Iya, Pak. Iya, pakai anak-anak dewe ya. Iya, yang mampu. Iya.
Oh, kita kainnya cuma satu ya. Anggap aja ini kain wes. Oh, itu tutupin lubang-lubangnya ya, Li? Iya. Di apa dengkul. Di itu tuh juga Langsung sini ya? Atau sini juga di apa? Tumit. Gunanya apa sih? Itu bukan tumit kali itu. Di bawah, pokoknya dari perhentian ke perhentian. Itu dia. Iya. Sampai sini ya kali, sampai keneli. Dengkulnya juga. Dengkulnya tuh atas bawah. Iya, biasa gitu langsung gitu. Kelek. Keleknya berarti sini tak kelek, tak muter gitu ya. Apa sih? Oh ini? Iya. Pangkal paha? Persendian gitu. Oh, pangkal paha, Li. Dengkul, pangkal paha. Pornoy. Itu lepas. Bubur. Udah pakai list tadi ya. Dan sedikit untuk muka. Beneran aku. Iya, Titi langsung buka. Pinggirkan ya. Gak boleh. Ulangi lagi. Kelihatan Robin, kelihatan. Harus smooth. Tarik mundur, kemana? Sesama itu nggak boleh berantem. Nanti mayatnya kasihan. Doain gue dong, atau mayat gitu lu pada berantem kiri aja. Coba lihat Bina tuh. Dicek dulu, Dicek Bina dulu. Sama juri dicek dulu. Dicek juri. Juri ekspektor. Masih melek. Kapas-kapasnya benar nggak tuh Bina? Coba lihat tuh persendian. Persendiannya apa aja? Kan itu keliling ya Binda ya persendian. Kan gini kan kayak apa? Ini juga kan yang sedikit kan ini.
Ada bawah nggak? Biasanya juga di bawah juga gitu ya. Iya sih, tapi lebih enggak yang Pangkal paha juga nggak pindah. Pangkal paha. Sini. Pangkal paha. Oh enggak. kecuali memang ada yang luka-luka. Ini kan sebenarnya ngindarin benturan-benturan kan nanti. Iya, tapi kan di bawah kan. Kalau memang ada orang ya macam-macam sih, ada yang sampai dibalut banget gitu. Iya, Nah, ini nanti untuk ininya udah bahu. Di sini udah. Ininya tangannya nggak bisa lurus gini loh, gini. Oh nggak bisa ya? Udah kaku. Nah nanti itu ini tangannya Dikasih itu bantalan itu ya. Bantalan, sininya kasih lagi, sininya kasih. Itu begininya di atas sarung apa setelah baju? Apa? Begininya itu setelah pakai baju apa? Pas pakai mas. Ini kan pakai sarung dulu. Sebelum pakai sarung nggak ada. Pakai sarung kita ditutup. Berarti kan bentuknya itu disutup. Kan dulu baru disarung. Pokoknya bagian-bagian Tutup semuanya. ya ini dikasih. Dikasih kan dalamnya. Tapi terakhir ditutup semua. Tapi terakhir ditutup. Tapi nanti pas udah mau ini, mau di apa namanya masuk di dalam kubur itu dibuka. Jadi nanti gini, Mbak, ini semuanya nih ya. Ini prosesnya kubur nih. Iya. Ada. Kita Udah tutupi. Nah ininya ditutupin. Ditutupin juga. Kuburnya ditutupin. Kita pakai pampers tadi. Pakai pampers, kuburnya juga ditutup. Telinga juga. Hah? Telinga ada. Telinga juga. Pokoknya lubang-lubang dah. Mata aja. Nanti mata ditutup sini. Mbak kamu nanti tetap Iya. nanti ditanyain nggak bisa ngomong lagi. Gak ada makanan. Dari sing larang. Nanti kalau mau nanya betul makan kacang. kalau ininya baru ini. Kan kalau misalnya bukan ikat mati ya. Kita simpul ya. Ini biasanya dibuka dulu gini kalau orang yang punya. Siapa mau nyium? Cium, terus mandi ya. Ya kan tempatnya ada bisa, tapi nggak pakai air mata. yang kotor ini. Kotor. Ciuman terakhir. Nah ini tutup pakai kapas. Tutup ya. Pocong. Mana kapasnya? Ya itu tutup. Nanti kalau mau dikubur dibuka. Ini nanti semua kalau dikubur dibuka semua. Nah, terus mukanya ditempelin di tanah. Di posisinya
Posisinya diciumin gitu. Itu kira-kira nanti. Ciumin ke tanah apa pindah? Tanah. Jadi ini nempel, Mbak. Nempel ke tanah. Dinding. Iya. Oh, tepat di dinding. Iya, dinding tanah. Jadi kita punya posisinya miring kayak gini lah. Ganjel itu. Aku ada di udah ya? Terus diketek dulu kepala. Sini satu lagi ada. Tutup kan gitu. Dibuka, dibuka kan langsung gitu. Semuanya dibuka lagi. Dibuka semua kan langsung di bawah. Nah, ini dia ditempel tanah. Sama belakangnya diganjel tanah, bulat-bulat dari tanah. Terus 90 derajat itu. Iya, sampai dia nyium itu. Kan kalau dia Cuma miring iya. Kalau dia miringnya nggak kayak gitu, dia nggak nempel. Itu bagus. Kapan?